Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai halaman 32. Jadi menjelang Ramadan masih ada sekali lagi pertemuan kan? Jadi halaman 32 itu berbicara tentang pembagian isim. Berbicara tentang pembagian isim. Ya sampai situ Bu Azam ya? Ya kita ulangi sedikit lagi biar lebih dimatangkan. Isim itu ada zahir dan ada dhamir. Ada zahir dan ada dhamir. Apa yang dimaksud dengan zahir? Ma dalla ala musamman, yaitu ma isim dalla ala musamman, yang menunjukkan pada sesuatu yang sudah dinamai. Misalnya meja gua. Kalau kita ingin kiaskan dengan bahasa Indonesia, meja aku dari dulu tetap dinamakan dengan meja. Berarti sudah dinamai dia. Dinamai dengan meja. Nah, seperti itu. Kalau dalam bahasa Arabnya maktabun. Ya, berarti maktabun itu merupakan isim zahir karena sudah menunjukkan sesuatu yang dinamai. Adapun dhamir manaba an zahir, yaitu isim naba yang menggantikan dari isim zahir. Misalnya maktabun ini kita ganti dengan dhamir, dengan kata ganti. Misalnya saya telah membuat meja itu. Saya telah membuat meja. Kalau kita sebutkan meja berarti kita masih menggunakan isim zahir. Tapi kalau seandainya kita ingin mengganti dengan kata ganti, saya telah membuatnya. Nya itu kembali ke mana? Ya ke meja tadi. Ya, sehingga nya itu namanya dhamir, kata ganti. Ya, untuk menunjukkan yang menggantikan posisi isim zahir yaitu meja. Contohnya ana, anta, huwa, hum dan seterusnya. Kemudian dhamir itu, kata ganti itu ada dua. Ya, ini terkait dengan kaitannya dengan fiil. Ada yang muttasil, ya, ada yang bersambung, ada yang munfasil. Yang muttasil itu, apa yang dimaksud dengan dhamir muttasil? Ma la yubtada'u bihi. Dhamir yang tidak dimulai dengannya sebuah jumlah. Ya, tidak mungkin memulai sebuah jumlah itu dengan menggunakan dhamir ini. Contohnya, ya, contohnya jalastu. Mana yang dikatakan dengan dhamir itu adalah tu. Saya telah duduk. Maka tu itu merupakan kata ganti. Kata ganti dari si pembicara yaitu mutakallim. Saya katanya. Tu. Nah, dhamir tu ini dhamir muttasil. Kenapa? Karena dia kita tidak bisa memulai sebuah kalimat dengan menggunakan kata tu. Tu jalasa itu tidak bisa. Ya. Kata betum, tum kataba itu juga tidak bisa. Karena dia merupakan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan fiil. Ya, dia bisa bersambung dengan fiil, nanti ada juga yang bersambung dengan huruf, nanti ada juga yang bersambung dengan isim. Macam-macam itu. Intinya dia bersambung. Dia dikatakan muttasil itu berarti dia tidak bisa mengawali sebuah jumlah. Adapun dhamir munfasil itu kebalikannya, yang bisa mengawali sebuah jumlah. Ya. Nahnu, anta, hiya, huma. Misalnya apa? Nahnu fil masjidi. Kami berada dalam masjid. Berarti kan bisa kita mengawali kalimat dengan nahnu. Tapi kalau saya dalam masjid, tidak mungkin kita katakan tu fil masjid. Tapi kita akan katakan apa? Ana fil masjidi. Saya berada dalam masjid. Kenapa? Karena ana itu munfasil, sementara tu itu apa? Tu itu muttasil, dia bersambung. Jadi nggak bisa mengawali jumlah. Jumlah itu maknanya adalah kalimat. Nomor 5,
Muttasil itu terdiri dari bariz dan mustatir. Bersambungnya itu ada yang bariz dan ada yang mustatir. Baris itu tampak jelas, mustatir itu tersembunyi. Kalau yang baris itu bagaimana definisinya? Ma lahu suratun fil lafzi, yaitu domir lahu yang memiliki suratun, bentuk, fil lafzi, ketika dilafazkan. Dia memiliki bentuk ketika dilafazkan. Apakah dengan membacanya dengan bacaan mat, ataukah memang dia itu memiliki harokat? Intinya dia memiliki bentuk ketika dilafazkan. Apa contohnya? Qara'tum. Tum jelas dilafazkan. Qara'tu, qara'na. Iya kan? Demikian juga misalnya qara'a. Ya, qara'a dia bersambung dengan alif isnain. Berarti alif isnain itu dikatakan juga dengan domir apa? Domir bariz. Mustatir ma laisa lahu suratun fil lafzi, yaitu yang tidak memiliki bentuk dalam pelafasan. Jadi dia asli bentukan fiilnya sendiri. Dia tidak ada apa namanya itu, tidak terlafazkan domir ini, tapi dia ada bersambung dalam fiil tersebut. Cuman apa? Bersambungnya itu apa? Mustatir, tersembunyi. Tidak terciri dari bentuk apa? Bentuk fiilnya. Contohnya kataba. Apa arti kataba? Dia telah menulis. Berarti ada domir dia yang ada pada fiil kataba tersebut. Tapi mana dia? Tersembunyi. Berbeda dengan katabatu. Ya, saya telah menulis. Ada domir itu di situ, baris dia. Adapun kataba, dia telah menulis. Mana domir itu? Tersembunyi, mustatir dia. Lalu mustatir itu terbagi dua, jawazan dan wujuban. Jawazan itu boleh tersembunyi dalam artian kalau seandainya ingin ditampilkan dalam bentuk isim zahir itu, maka bisa-bisa saja dan kalimat tetap benar. Tapi kalau yang wujuban itu memang harus disembunyikan, tidak mungkin ditampakkan. Kalau ditampakkan berubah makna. Ya, kalau ditampakkan berubah makna. Ya. Apa itu jaiz atau jawazan? Ma yahullu mahallahu zahir. Domir yahullu menempati mahallahu tempatnya. Siapa? Az-zahiru, isim zahir. Isim zahir itu menempati tempatnya. Makanya itu merupakan domir mustatir jawazan. Jadi domir mustatir jawazan itu ya, domir itu nanti bisa kita gantikan dengan isim yang zahir dan kalimat tetap benar. Kataba misalnya ana ucapkan kepada Asri kataba. Apa artinya? Ana mengabarkan kepada Asri bahwasanya tentang dia, itu orang ketiga yang sedang kita bicarakan itu sedang atau telah menulis. Berarti ada domir huwa tersembunyi kan? Ada domir huwa tersembunyi di situ. Nah sekarang domir huwa itu tersembunyinya adalah jawazan. Kenapa? Karena ana bisa saja munculkan nama orang tersebut, siapa yang telah menulis, siapa yang kita bicarakan tadi. Misalnya memang yang kita bicarakan adalah Muhammad, maka kalimat kataba itu bisa saja ana munculkan dengan kataba Muhammadun. Iya, kayak pembicaraan kita dalam bahasa Minang atau bahasa Indonesia. Kalau seandainya yang pihak yang kita bicarakan itu sudah sama-sama dipahami antara si pembicara dengan si pendengar, maka kan tidak perlu kita ulang-ulang namanya kan? Bahkan kita ganti dengan kalimat inyo. Baka ba Muhammad? Alhamdulillah, li sehatnya. Ini kini lah orang rumah. Tinggalnya situ lah. Jadi apa? Diganti dengan inyo semua kan? Kan tak mungkin kita katakan baka ba Muhammad? Alhamdulillah Muhammad kabarnya sehat. Muhammad sudah menikah. Muhammad tinggal di ibu. Muhammad kini lah punya anak dua. Kan tak mungkin kan? Disebut terus namanya kan? Jadi apa namanya? Domir huwa itu ya, dia itu tersembunyi tapi jawaz. Dalam alias apa? Kalau kita munculkan dengan isim zahirnya, maka itu kalimat tetap benar. Berbeda dengan wujuban. Ya, di antara wujuban contohnya apa? Ana mengatakan misalnya aktubu, saya sedang menulis. Maka pada fiil aktubu itu ada domir ana. Domir ana ini mustatir wujuban. Dia mustatirnya apa? Wujuban. Kenapa? Karena ana itu tidak mungkin ana ganti dengan nama ana sendiri. Ya, kalau ana ganti dengan nama ana sendiri, ya, kalau dalam ungkapan bahasa Indonesianya itu bisa benar, atau ungkapan bahasa Minang. Tapi kalau dalam bahasa Arab, enggak. Kalau ana sebutkan nama ana, berarti ana menyebutkan pihak ketiga yang namanya seperti nama ana.
Nah, seperti itu dia. Penyebutan nama isim dhahir itu berarti mengindikasikan itu pihak ketiga yang sedang dibicarakan. Iya. Bahkan kalau seandainya pihak kedua pun kita ingin sebutkan namanya, anta, kita ingin sebutkan namanya, tidak juga bisa. Baru bisa kalau seandainya kita menjadikan dia itu munada, panggilan. Ya asri, misalnya seperti itu. Uktub, tulis. Ya, tidak mungkin domir anta yang ada pada kata uktub itu, ya, itu kita bisa tampakkan dengan nama siapa yang kita perintahkan untuk menulis tadi. Tidak bisa. Dipahami nih ya? Ya. Halaman berikutnya sudah belum, Abu Azam? Sudah, saya tinggal tamrin. Tamrin lah. Lah jauh. Baik, sekarang kita masuk ke tamrin. Udhkur anwa at-ta'nisi mimma ya'ti. Sebutkanlah jenis-jenis ta'nis dari isim-isim di bawah ini. Ya, kita sudah melewati ada 8 apa? Ada 8 jenis isim ta'nis, isim muannas. Mulai dari yang menunjukkan nama perempuan sampai nama-nama daerah. Ya. Nah, sekarang kita coba latihan al-yusra. Dia ini ta'nis, isim muannas, isim menunjukkan perempuan. Kira-kira dia termasuk yang mana, Iko? Pak Fitra? Mutasil. Isim mutasil. Mana isim mutasil? Dia termasuk ta'nis dari jenis yang ma dari yang 8 itu. Yang nomor 3, Mafihi alif ta'nis maksurah. Ya, dia memiliki alif ta'nis maksurah, yaitu yang seperti huruf ya itu. Sehingga dia itu dikatakan perempuan. Apa namanya? Dikatakan sebagai isim muannas, perempuan. Baik, baqaratun. Tamarbutoh. Adanya tak marbutoh di situ. Thayyib, hamra'u. Alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Asya'u. Asri? Alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Uzunun, Andra. Jamak taksir. Ya, dia jamak taksir. Kok jamak taksir? Bukan. Dia termasuk apa? Dia termasuk nomor 5. Makana muannasan majazian. Dia itu merupakan apa? Muannas yang majazi. Antum lihat yadun, ainun, nafsun, udhunun. Iya. Dia ditakdirkan sebagai perempuan. Kemudian rijlun. Jamak mutasil. Rijlun itu kaki. Kalau jamaknya rijalun, arjulun. Maka muannas majaziyah. Ya, dia muannas majazi. Maitatun. Tamarbutoh. Tak marbutoh. Ardun. Jamak tafsir. Bumi, Pak. Bumi sama satu, enggak bisa dijamak bumi. Muannas majazi. Muannas majazi. Bapak Fit? Jadi kalau menentukan satu itu, jadi
dia tidak bisa dijamak gitu ya, nggak termasuk jamak gitu ya. Yang mana? Semua yang satu, Yang mana? yang ardun itu. Ardun itu dia majazi karena itu kita tidak berbicara tentang jumlah doh. Ya. Ardun dia dikatakan sebagai muannas majazi. Ya, dia bukan jamak taksir. Jannatun Asri, Marbutoh. buyutun Andra. Mana tak marbutohnya? Itu tak maftuha itu. Rumah-rumah. Nama taksir dia aslinya apa? Baitun. Ya, jamaknya apa? Buyutun. Terus berikutnya Pak Pit, ukhra. Alif taknis. Terus Surabaya. Surabaya masuk ke Asmaul Qura. Anna. Huruf. Ayatun. Ta marbutoh. Ahaditsu. Andra. Nama taksir. Ya. Samaun. Papit. Jamak taksir. Dia kalau sama itu langit, kalau jamaknya samawat. Fi alifut ta tansil mamdudah. Alif tanis mamdudah. Perhatikan kalau alif tanis mamdudah, maka hamzahnya itu tidak ditanwin. Ikhwan, hamzahnya ditanwin. Nah, Abu Azam. tasir bukan? Nak jamaknya itu samawat, langit-langit. Nomor satu ya. Nomor satu, maka nama muannasan enggak. Alaman muannasan itu nama perempuan. Nama perempuan itu sama, asma yang itu. Berarti majaz. Iya, dia majazian, thaib. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bab khusus dari i'rab itu adalah marfu'atul asma'i. Marfu'nya isim-isim. Jadi isim-isim yang senantiasa dalam keadaan marfu'. Jadi nanti babnya itu kita tinggal menyisakan 3 bab. Marfu'atul asma'i, marfu'nya isim-isim, yaitu isim-isim yang selalu marfu', itu siapa saja. Kemudian mansubatil asma'i,
Isim-isim yang senantiasa mansub. Ya, isim-isim yang senantiasa mansub. Dan yang ketiga, majruratul asma'i. Isim-isim selalu majrur. Nah, kalau itu sudah selesai, alah, tuntas sudah pelajaran nahwunya. Iya. Nah, jadi inti di nahwu itu masuk pada lembaran ini. Maka dari itu mau katakan apa? Ya, sepertiga kitab yang awal itu betul-betul harus diitqankan, dimutkinkan. Karena apa? Karena ketika kita masuk kepada bab ini, marfu'atul asma itu ada 7 bab. Ya, 7 bab. Maka penguasaan terhadap 7 bab itu akan sangat tergantung kepada penguasaan pada lembar-lembar sebelumnya dari kitab itu, dari kitab ini. Ya. Jadi memang sepertiga yang awal itu harus betul-betul didudukan. Ya, kalau itu duduk, maka insya Allah halaman 3 sampai selesai itu gampang. Ya. Kalau pertama itu duduk. Tapi kalau enggak, itu masalahnya. Terkadang hampir selesai kitab pun, ternyata banyak tidak pahamnya. Iya. Apalagi tambah tidak murojaah, selesai sudah. Dan setan itu tidak akan pernah diam kan? Setan itu bau payunya agar awak itu tidak kepaham bahasa Arab. Dia sedang berjuang lagi. Ada toko tiga toko tu. Dia tadi kunci. Dan foto saya. Ayo. Foto saya lamanya. Ayo. Baik. Marfu'atu sab'atun. Apa yang dimaksud dengan marfu'atul asma ini adalah isim-isim yang selalu marfu. Selama ini yang kita ketahui isim yang selalu marfu itu apa? Fa'il contohnya kan. Pelaku dari fi'il itu selalu marfu. Ya, pelaku dari fi'il itu selalu marfu. Ini memang ditaruh pada poin pertama memang. Ya. Jadi marfu'atul asma itu ada 7, di antaranya memang fi'il, tapi dia masih memiliki 6 kawan yang lain. Ya. Apa itu? Al-fa'ilu, naibul fa'ili, al-mubtada'u, khabarul mubtada'i, ismu kana wa akhawatuha. Ya, ismu kana harusnya bukan wa akhwatuha, wa akhwatiha mestinya. Iya. Isim kana dan isim dari saudara-saudara kana. Itu maksudnya. Jadi asli kalimat apa? Ismu kana wa ismu akhwatiha. Jadi baca dengan majrur dengan kasrah. Khabaru inna wa akhwatiha. At-tabi' lil marfu'i. Yang ketujuh itu at-tabi' itu pengikut kepada isim marfu'. Ya, semuanya itu akan disebutkan bab demi bab. Ya, bab demi bab. Selama ini yang kita baru tahu apa namanya itu, yang selalu marfu dari isim tersebut adalah fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku dari fi'il. Zahaba Muhammadun, telah pergi Muhammad. Maka apa i'rabnya Muhammad? Muhammad sebagai apa? Sebagai fa'il. Dan fa'il itu selalu marfu. Marfu'nya Muhammad itu dengan apa tandanya? Kenapa dengan dhammah? Karena dia Kembali ke lembaran pertama, tabel pertama itu. Ada 9. Kenapa, Pak? Iya, karena dia itu begitu caranya. Ja'a Muhammadun. Telah datang satu orang Muhammad. Muhammadun itu pelaku dari zahaba. Berarti apa dia itu? Dia fa'il. Kalau dia fa'il maka dia marfu. Marfunya Muhammad dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena dia itu adalah isim mufrad. Demikian juga misalnya telah datang 2 orang Muhammad. Ja'a 2 orang Muhammad, apa bahasa Arabnya? Atau Muhammadaini. Karena yang datang itu 2 orang Muhammad, maka 2 Muhammad itu sebagai apa namanya? Sebagai fa'il. Kalau dia sebagai fa'il, maka dia marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfu'nya 2 orang Muhammad itu dengan apa? Dengan alif. Jadi apa? Ja'a Muhammadani. Itu pentingnya. Ya. Ya kan? Itu pentingnya tahunya kita siapa saja isim-isim yang mengalami i'rab. Ada 9.
Ya, masing-masing mereka dari yang 9 itu ada marfu'nya, ada apanya lagi? Mansubnya, ada majrurnya. Masing-masing yang 9 tersebut ketika tanda i'rabnya berbeda-beda tandanya. Ketika mansub pun berbeda-beda lagi tandanya. Ketika majrur pun berbeda-beda tandanya. Jadi itu harus perlu dikuatkan. Nah, itu perlu dikuatkan. Apalagi beko mansubat. Isim-isim yang selalu mansub. Selama ini yang kita pahami mansub itu siapa aja contohnya? Objek. Ra'aitu Muhammadan. Saya melihat Muhammad. Muhammad sebagai apa kalau gitu? Objek. Objek dalam bahasa Arab ini selalu apa? Selalu mansub. Berarti Muhammad itu apa? Ra'aitu Muhammadan berarti Muhammad apa? Apa i'rabnya? Mansub atau majrur? Atau marfu? Marfu, mansub ya. Nah, mansubnya dengan apa? Fathah. Dengan fathah. Kenapa kita pilih fathah? Karena dia itu isim mufrad. Nah, balik ke situ lihat kan? Balik ke tabel pertama balik. Saya melihat 2 orang Muhammad. Ra'aitu Ra'aitu Muhammadaini. Ra'aitu Muhammadaini. Kenapa demikian? Karena Muhammadani ketika mansubnya dengan apa? Ya. Dengan ya, berarti Muhammadaini. Dan namanya objek itu selalu mansub. Ra'aitu Muhammadaini. Jadi katakan je ra'aitu Muhammadani. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi ikuti lembar itu, maka memasuk itu untuk mengikonkan, memantapkan pemahaman dan hafalan pada lembar-lembar berikutnya. Baik, sekarang kita masuk. Al-fa'ilu huwa ismun marfu'un, isim yang marfu'. Ya. Kalau kita katakan fa'il itu adalah ismun, maka berarti tidak ada fa'il itu berupa fi'il dan juga tidak ada fa'il itu berupa apa? Berupa huruf. Ya kan? Kalimat dalam bahasa Arab itu ada berapa, Asri? Ada 3. Apa yang 3 itu? Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Nah sekarang fa'il itu mesti isim. Katanya kan? Berarti tidak mungkin fa'il itu berupa apa? Berupa huruf atau berupa fi'il. Nah, seperti itu. Terus marfu'un. Maka tidak ada fa'il itu yang mansub atau majrur. Paham itu maksudnya itu? Nah. Waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum. Dia itu terletak setelah fi'il ma'lum. Jadi isim yang marfu itu terletak setelah fi'il ma'lum. Tidak ada yang namanya fa'il itu dulu kemudian baru fi'il ma'lumnya. Tidak ada itu. Dia mesti apa? Dulu fi'ilnya baru fa'ilnya. Kalau kita dahulukan fa'ilnya, kita dahulukan isim yang marfu itu, kemudian kita akhirkan fi'ilnya, maka isim marfu tadi tidak lagi sebagai fa'il. Antum perhatikan ini, poin yang ini. Ya, kita perhatikan poin yang satu ini. Apa kata beliau? Waqa'a ba'da fi'lil ma'lum. Contohnya zahaba. Zahaba Muhammadun. Muhammad itu adalah fa'il. Kenapa? Karena dia isim marfu terletak setelah fi'il maklum, ya kan? Zahaba itu maklum tak? Telah pergi. Nah, tidak ada namanya fa'il itu kalau seandainya kita dulukan ini isim marfu itu kemudian baru setelah zahaba. Misalnya Muhammadun zahaba. Kalau seperti ini kasusnya, maka ini bukan lagi fa'il namanya. Ketika dia itu mendahului apa? Mendahului fi'ilnya. Paham itu? Daraba Muhammadun. Muhammad telah memukul. Apa status Muhammad ini i'rabnya? Dia sebagai apa? Dia sebagai fa'il karena dia itu isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Ya. Kalau kita balik Muhammadun daraba, kalimatnya benar tapi Muhammad tidak lagi sebagai fa'il. Kenapa? Karena dia mendahului fi'ilnya. Dia harus didahului oleh fi'ilnya. Dan fi'il yang mendahului pun harus fi'il
Maklum. Sekarang kita rubah menjadi majhul. Apa jadi doroba? Doroba kalau maju jadi apa dia? Nah, duriba. Duriba Muhammadun. Dia isim, marfu juga, terletak setelah fi'il juga, tapi ternyata fi'ilnya itu majhul. Kira-kira ini fa'il atau enggak? Tidak kan? Kenapa? Karena ini majhul. Dia setelah fi'il maklum, sementara ini majhul. Telah dipukul Muhammad. Kalau Muhammad telah dipukul, maka ini bukan fa'il namanya, tapi naibu fa'il. Itu pembahasan kedua nanti. Paham itu ya? Nah. Terus apa lagi? Wadallah, apa kalimatnya itu? Alaman fa'al fi'la, gitu kan? Wadalla alaman fa'al fi'la, dan menunjukkan ala atas man seseorang fa'ala yang mengerjakan al-fi'la fi'il. Menunjukkan ala atas man seseorang fa'ala yang mengerjakan al-fi'la pekerjaan atau fi'il tersebut. Ya, diperhatikan kalimat ini. Daraba Muhammadun. Muhammadun isim. Isim bukan? Apa tanda isim pada Muhammadun itu, Andra? Ada doma. Hah? Muhammadun. Yadribu ada juga domahnya, tapi dia bukan isim. Enggak gitu. Asri. Tanwin, dia menerima tanwin, maka ini adalah isim. Marfu enggak? Jawabannya iya, karena marfunya Muhammad itu dengan apa? Dengan dhammah, karena dia termasuk isim mufrad. Marfunya dengan dhammah. Berarti dia isim marfu, terletak setelah fi'il ma'lum yaitu daraba, dan menunjukkan atas siapa atas seseorang yang mengerjakan fi'il daraba tersebut. Dia adalah Muhammad, maka Muhammadnya adalah sebagai fa'il. Kira-kira dipahami ini? Sudah? Mislu kata beliau, contohnya qala an-nabiyyu, telah berkata nabi. Perhatikan di situ, an-nabi itu di sini adalah statusnya sebagai fa'il. Kenapa demikian? Karena an-nabiyyu itu adalah isim. Apa tanda isim pada an-nabiyyu? Ya, dia menerima alif lam. Marfu'un, yaitu marfu'. Kok tahu kita marfu'? Ya, dia ketika kita tahu an-nabi itu isim mufrad. Isim mufrad itu kalau ditandai dengan dhammah berarti dia menunjukkan dia itu adalah apa? Dia itu marfu'. Berarti kita tahu bahwasanya an-nabi itu merupakan isim yang marfu'. Thayyib. Kemudian berikutnya, waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum. Dia terletak setelah fi'il yang ma'lum. Apa fi'il ma'lumnya? Qala, telah berkata. Karena qala itu telah berkata maklum. Kalau majhulnya qila, telah dikatakan. Adapun qala itu maklum. Thayyib. Wadalla, dan menunjukkan ala atas man seseorang fa'alal fi'la yang mengerjakan fi'il ini. Siapa yang mengerjakan fi'il qala? Jawabannya adalah an-nabi. Sehingga an-nabi itu terpenuhi semua syarat-syarat untuk dia dikatakan sebagai fa'il.
Qalat Aisyah telah berkata Aisyah, fazal mujtahidu telah berhasil al mujtahid. Hadaral mudarrisu telah hadir guru. Hadaratil mudarrisatu telah hadir guru perempuan. Rasabal kaslanu gagallah orang-orang yang pemalas. Fa'il itu terbagi dua, ada yang zahir dan ada yang domir. Zahir itu menunjukkan sesuatu yang telah dinamai, madalla ala musamman. Sa'alal ustadzu, al ustadz sebagai fa'il. Kenapa? Karena dia yang isim marfu yang dia itu terletak setelah fi'il yang ma'lum dan menunjukkan atas siapa pelaku dari sa'ala. Shallal waladu, bakat Maryamu. Ya. Semuanya itu adalah fa'il. Tayyib, kemudian fa'il yang zahir. Adapun dhamir yang dia itu bersambung dengan fi'ilnya tadi itu. Ya, itu yang kita sudah pelajari. Misalnya pada fi'il madhi, ya pada fi'il madhi semuanya seperti itu. Ya, pada fi'il madhi semuanya bersambung dengan dhamir. Cuma nanti dhamir yang bersambung ini pasti dhamir muttasil. Nah, muttasil itu bisa jadi jawazan atau bisa jadi baris dan bisa jadi jawazan. Mustatir. Dan mustatir itu bisa jawazan dan bisa wujuban. Contohnya apa? Contoh fa'il berupa dhamir katabat. Katabat ada dhamir hiya yang tersimpan di situ. Jalasat kharajna. Jalasat dia telah duduk, ada dhamir hiya di situ. Kharajna nahnu, asyrabu anna telah sedang minum, tashrabu kamu sedang minum, yashrabuna mereka sedang minum. Ya, itu semuanya di dalamnya itu ada dhamir-dhamir semua. Uktub, tulislah, iqra, i'lamu. Ya, itu semuanya ada dhamir-dhamirnya. Ya, baik sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari nama Tuhan. Ampun.